Pemirsa, kita menuju Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera bergabung dengan Yulfitri Nesa yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi hari ini. Selamat pagi Yufi, sejauh ini seperti apa persiapan sidang ke-17 kali ini? Seperti yang kita ketahui bahwa sidang Jessica ini selalu menarik perhatian bukan cuma media massa tapi juga masyarakat. Silakan Yufi. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kembali mengabarkan perkembangan terkait dengan jalannya sidang ke-17 yang rencananya akan dilakukan pada hari ini tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang semakin menarik adalah di persidangan kali ini adalah jatah terakhir dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai tanggungan dari tanggung jawab pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Namun hingga saat ini saksi yang akan diagendakan untuk datang yaitu Sarlito, pakar psikologi, dan Roni Niti Baskara, pakar kriminolog dari UI. Dua pakar ini adalah saksi ahli yang akan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan keilmuannya yang berkaitan dengan kasus ini, sehingga bisa menjadi pertimbangan dari hakim sebagai pengambil keputusan atau penentu vonis tunggal dalam persidangan kali ini. Dan Ivo dan juga pemirsa, yang paling menarik dalam persidangan kali ini adalah sejumlah saksi yang rencananya dijadwalkan akan hadir pada sidang hari ini. Ini ternyata tidak berkenan atau tidak bisa untuk hadir, sehingga jaksa penuntut umum ini tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang dinilai cukup mengambil peranan penting terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016 lalu di Cafe Olivier. Pertanyaan publik sudah mulai mengarah kepada di mana keberadaan dari asisten rumah tangga dari Jessica Wongso yang berperan cukup penting, seperti membuang celana Jessica yang baru saja dipergunakan oleh Jessica usai kejadian di Cafe Olivier, dan juga penyidik dari Polsek Tanah Abang yang hingga saat ini belum dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dan juga ada saksi yang dinilai Oto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Kumala Wongso sebagai saksi yang cukup meringankan Jessica, yaitu direktur dari salah satu perusahaan otomotif di Indonesia yang melihat pada saat kejadian tepatnya pukul 16.29 waktu Indonesia Barat di Cafe Olivier, Jessica tengah dalam posisi bermain handphone. Berbeda sekali dengan CCTV yang diputarkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan beberapa waktu lalu yang telah dianalisa oleh pakar IT atau pakar telematika yang dihadirkan dalam persidangan. Dan pemirsa, jika kita berkaca pada persidangan terakhir, yaitu persidangan ke-16 yang menghadirkan keterangan dari saksi ahli Budi Sampurna selaku ahli kedokteran forensik dari RSCM, yang menjelaskan bahwa terkait dengan prosedur otopsi ini biasanya dilakukan bagi pasien yang ditemukan meninggal di suatu tempat dan juga meninggal pada saat sudah tiba di rumah sakit. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Wayan Mirna Salihin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo dalam kondisi henti nafas, henti nadi, dan tidak ada refleks cahaya pada mata. Namun terkait dengan prosedur yang harus dilakukan di Rumah Sakit Abdi Waluyo sendiri, sehingga prosedur EKG harus dilakukan untuk memastikan kematian korban terkait dengan rekam jantung tersebut. Dan juga pemirsa, untuk otopsi sendiri harus dilakukan bagi korban yang meninggal dengan cara seperti itu, berbeda dengan korban yang sudah lama sakit atau dirawat di rumah sakit sehingga tidak perlu dilakukan otopsi karena sudah ada rekam medis dari pasien tersebut. Namun untuk kasus Wayan Mirna Salihin dari saksi ahli yang dihadirkan kemarin, ini wajib hukumnya seharusnya wajib untuk dilakukan otopsi. Namun otopsi lagi-lagi harus melalui sejumlah prosedur dan persetujuan seperti persetujuan dari keluarga korban. Dalam hal ini, jasad Wayan Mirna Salihin tidak dilakukan otopsi karena tidak mendapat persetujuan dari keluarga korban. Dan juga di negara mayoritas yang agamanya masyarakat yang menganut agama Muslim maupun Yahudi memang agak masih sedikit tabu untuk melakukan prosedur operasi menurut keterangan dari saksi ahli tersebut. Namun jika dilihat dari sisi medis, maka otopsi sudah sepatutnya dilakukan untuk mendapatkan penyebab pasti kematian dari korban. Sehingga yang seperti kita ketahui bahwa dari persidangan demi persidangan dari sejumlah pakar yang dihadirkan, baik itu pakar forensik dan juga pakar toksikologi yang mengatakan bahwa pakar forensik sebelumnya, Dr. Slamet Purnomo, yang mengatakan mendapat perintah dari penyidik untuk melakukan pengambilan sejumlah sampel
Namun hal ini berbeda dengan keterangan dari Oto Hasibuan kemarin juga yang menyatakan bahwa sebenarnya permintaan untuk otopsi sudah ada dan itu ada dituang dalam keterangan dari surat yang diberikan oleh penyidik, namun tidak dilakukan oleh dokter yang bertugas atau mengeksekusi korban pada saat itu. Dikarenakan ada perbincangan dengan dokter dan juga orang tua korban Wayan Mirna Salihin pada saat itu. Dan juga pengambilan sampel ini juga dilakukan, yaitu empedu, hati, lambung dan juga air seni begitu dari korban, dan ternyata memang tidak ditemukan sianida yang terdapat pada hati dan juga urin. Namun sianida sebesar 0,2 mg hanya ditemukan pada lambung. Namun kemarin juga sempat diperkuat bahwa 0,2 mg ini bisa saja merupakan sisa dari sianida yang sebelumnya sebagian besarnya telah menguap, namun tetap menyisakan sekitar 0,2 mg di dalam lambung. Meskipun untuk otopsi sendiri tidak dilakukan dan tidak bisa mendapat kesimpulan bahwa mati karena sianida, namun dari gejala-gejala yang timbul sesaat sebelum kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier yang terekam dalam rekaman CCTV bisa menjadi salah satu pertimbangan bahwa Wayan Mirna Salihin meninggal akibat sianida karena gejala-gejalanya dinilai cukup khas, yaitu kejang dan juga kaku secara mendadak. Dan sementara itu gejala lainnya juga atau indikasi lainnya juga ditemukan dua tempat di mana racun sianida ini ditemukan, yaitu di tubuh Wayan Mirna Salihin sendiri di dalam lambung sebesar 0,2 mg dan juga di gelas kopi yang ia minum pada saat di Cafe Olivier. Dan Ivo dan juga pemirsa, saat ini untuk persiapan sidang sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih belum terlihat tanda-tanda akan dimulai, karena hingga saat ini apel pagi yang biasanya dilakukan oleh sejumlah petugas kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang juga masih belum terlihat, dan juga belum ada kedatangan dari jaksa penuntut umum, saksi, hakim maupun kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan seperti sidang-sidang sebelumnya, jika agenda akan dimulai pada pukul 9, biasanya ini agak cukup mundur untuk pelaksanaannya, seperti baru dimulai pada pukul 10, 9.30, 10.30. Bahkan kemarin kita bisa lihat bahwa persidangan dimulai pada pukul 9.43 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan kembalikan ke Anda dulu di studio. Kami akan kembali mengabarkan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika sudah ada perkembangan lebih lanjut. Silakan Ivo. Boleh mengetahui apakah saksi yang diagendakan hadir hari ini, yaitu Sarlito dan juga Roni Niti Baskara, sudah terkonfirmasi akan hadir hari ini? Sudah ada informasi yang Anda dapatkan di sana? Ya, menurut dari Chief Security yang ada di sini mengatakan bahwa konfirmasi hingga saat ini masih belum berubah. Dua saksi tersebut, saksi ahli maksud kami, ini masih bisa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan seperti yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Dan hingga saat ini belum ada perubahan terkait dengan pembatalan konfirmasi tersebut, Ivo. Baik, terima kasih banyak Yulfitri Nesa atas laporan Anda. Kami masih menunggu update informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait persiapan sidang ke-17 kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Yulfitri Nesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.